Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu lagi. Kita bicara-bicara lagi tentang banyak hal, utamanya tentang gaya hidup atau pola hidup keto dan intermittent fasting. Ya, ada dua. Apa keto? Keto itu pola makan yang mengganti dari asupan padat karbohidrat menjadi banyak lemak atau banyak hewani, ya, banyak mengandung unsur-unsur hewani. Itu satu. Yang kedua, puasa berselang. Puasa berselang adalah dari jam 8 malam, sampai jam 8 malam selama 16 jam sampai jam 12 siang baru kita makan. Tapi boleh minum. Yang boleh diminum adalah air putih, bisa kopi, bisa teh, nanti juga ada air cuka, yang jelas tidak mengandung kalori. Jadi tidak boleh ada campurannya seperti gula dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang pertama saya mau jelaskan, banyak sekali orang yang mengikuti pola hidup ini untuk kesembuhan, ya. Jadi saya mau bilang bahwa banyak sekali orang yang ikut keto dan fasting untuk kebutuhan kesehatan atau tujuan penyembuhan. Tapi mereka terkadang tidak tahu jalannya gaya hidup ini. Tapi bisa mempraktekkan, tapi tidak memahami lebih dalam. Ya, saya mau jelaskan bahwa kita harus pahami dulu bahwa ini adalah lifestyle. Lifestyle itu kita tidak punya target, ya, yang jelas. Apabila pola ini dijalankan, itu memperbaiki tubuh secara keseluruhan. Jadi mengurangi asupan makanan-makanan yang kurang bagus atau yang tidak bagus, diganti dengan makanan-makanan yang bagus dengan pola konsumsi yang berbeda, ya. Seperti kalau hari-hari kita sebelumnya, setiap hari kita tidak membatasi asupan makanan dari kita bangun sampai tidur lagi, jadi tidak mengatur kapan kita makan, kemudian apa yang dimakan juga tidak jelas. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa yang kita kerjakan nanti adalah apa yang kita makan dan kapan kita makan, ya. Dua hal ini sangat berpengaruh dalam pola hidup kita, ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Yang pertama, ketogenik, ya. Ketogenik itu adalah membatasi asupan karbohidrat, ya, dan sampai 50 gram, tidak lebih dari 50 gram. Kemudian proteinnya seperti biasa sedang lemak ataupun semua unsur hewani yang menjadi makanan kita, ya, itu keto. Nah, itulah makanan kita. Jadi hari-hari tidak ada lagi makan karbohidrat. Jadi tidak ada lagi nasi, tidak ada lagi turunan tepung, karena turunan tepung banyak, ya, termasuk mie, kemudian ya bakso, kemudian banyak martabak dan lain sebagainya, termasuk roti, kue, snack, itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, buah-buahan juga hampir semuanya tidak dimakan, kecuali nanti ada yang dimakan karena rendah gulanya atau dibutuhkan nutrisinya, seperti alpukat, ya, kemudian sayur yang daunnya warna hijau, kemudian batangnya juga hijau. Nah, itu boleh dikonsumsi karena kadar gulanya rendah, supaya asupan makanan kita tidak lebih dari 50 gram, ya. Oke, kemudian buah-buahan juga begitu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan juga tidak bisa dikonsumsi kecuali rendah gula, yang supaya dalam satu hari itu tidak melebihi 50 gram. Bahkan mungkin aja kita sampai 20 gram, asal jangan lebih, ya.
Nah, kemudian apa yang dimakan? Ya tadi semua unsur hewan. Jadi bisa telur, bisa ikan, bisa jeroan, semua daging merah, daging putih, kemudian jeroannya, organnya itu bisa dimakan. Nah, untuk apa? Kemudian apa manfaat dari pola makan ini? Nah, ini akan sangat bermanfaat, berubah pola hidup dan merubah efek dari kesehatan kita. Saya menjelaskan pertama, dengan kita menahan ataupun membatasi makanan kita 16 jam tidak makan, itu membuat kadar gula kita turun. Jadi kadar gula turun sampai level yang cukup, yang maksimal ya. Itu satu. Yang kedua, pola makan karena membatasi karbohidrat sampai di bawah 50 gram juga menurunkan kadar gula kita. Apa yang terjadi pada saat kadar asupan kita di bawah 50 gram karbohidrat? Yang terjadi adalah ya, pada saat kita mengkonsumsi gaya pola hidup ini, maka tidak terdapat banyak karbohidrat dalam tubuh ya. Pada saat tubuh makanan dicerna tidak ada karbohidrat, yang ada hanya protein dan hewani, maka tidak terdapat cukup karbohidrat ya. Akhirnya tubuh kita pasti lemas ya. Kenapa? Karena selama ini kita mengkonsumsi karbohidrat sebagai sumber energi kita. Nah, begitu tidak ditemukan liver kita ataupun dalam tubuh kita terdapat cukup karbohidrat, maka akan terjadi perubahan metabolisme kita yang tadinya metabolisme berdasarkan karbohidrat. Nah, sekarang liver kita akan berubah menjadi lemak ya. Nah, jadi lemak itu dari mana? Jadi lemak itu dari tubuh kita ya. Nah, bisa dilihat bahwa tubuh kita ini kan banyak lemak, kemudian yang kita asup makanannya juga banyak hewani, lemak. Nah, itu semua menjadi sumber utama energi kita sekarang ya. Nah, apabila kita jadi tenaga kita bukan lagi berasal dari karbo, tapi berasal dari keton. Keton itu apa? Keton itu adalah lemak yang dicerna kemudian dikonversi menjadi keton. Nah, setelah dirubah menjadi keton, dia masuk dalam peredaran darah kita. Setelah masuk dalam peredaran darah, kemudian dibawa oleh hormon insulin kita masuk ke sel-sel tubuh kita. Nah, menjadi tenaga. Jadi tenaga kita sudah berasal dari lemak, bukan lagi dari karbohidrat, bukan lagi dari glukos, tapi dari keton. Nah, dari mana asal keton itu? Keton itu berasal dari lemak-lemak tubuh kita itu dipecah menjadi keton ya. Nah, jadi lemak-lemak kita yang dalam tubuh itu akan berkurang. Kemana dia pergi? Ya karena dirubah menjadi keton. Nah, jadi hari berikutnya kita membutuhkan tenaga. Nah, yang diambil adalah lemak lagi. Yang diambil adalah lemak. Jadi orang yang ikuti keto ataupun ikut puasa berjelang, maka tubuh itu yang diolah menjadi energi adalah dari lemak, kemudian jadi keton ya. Nah, jadi lambat tahun, seminggu, 2 minggu, 3 minggu akan selama waktu ini akan menjadi langsing, turun ya. Bisa aja 5 kilo, turun 10 kilo, turun 15 kilo, ada yang turun 20, 30, 40, 50. Itu ada faktanya bahwa orang yang mengikuti pola ini akan kehilangan berat badan yang cukup signifikan ya. Nah, kemudian kemudian tubuh kurus biasanya agak krempengan, betul kurus. Jadi yang tadinya ada agak gendut, nah gendutnya berkurang, kemudian tubuh juga. Nah, tapi biasanya di awal-awal kita ikut itu biasanya wajah kita agak kurus ya.
Anda kurus. Nah, tapi untuk mensiasati, bukan mensiasati, untuk meningkatkan kemampuan tubuh menjadi bagus adalah olahraga, ya olahraga. Kenapa? Dengan olahraga otot kita akan tumbuh, ya. Nah, terkait dengan tenaga, betul memang kita agak terlihat kurus, tapi energinya tetap kuat, bahkan lebih kuat dibanding kita waktu masih mengkonsumsi banyak karbohidrat. Karena metabolisme tubuh itu sumbernya dari lemak. Nah, yang tadi karbohidrat. Sementara perbandingan kalori yang dikandung oleh setiap gram lemak, kandungan kalori setiap 1 gram karbohidrat itu hanya menghasilkan 4 kalori. Sementara metabolisme lemak itu mengandung 9 kalori untuk setiap gram lemak. Jadi memang lebih kuat kita mengikuti metabolisme lemak. Ya. Nah, modal kita yang lebih kuat, lebih kuat ya dibanding sebelumnya, dimanfaatkan untuk berolahraga, ya. Karena orang yang mengikuti gaya ini biasanya dia senang berolahraga, senang beraktivitas. Kenapa? Memang dorongan tubuh itu selalu membawa kita selalu beraktivitas. Nah, kemampuan ataupun kecenderungan kita bergerak kita manfaatkan untuk olahraga. Utamakan ada angkat beban atau apalagi main game. Nah, itu semua mendukung pertumbuhan otot lebih banyak. Nah, yang tadinya kurus biasanya naik massa ototnya, misalnya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, jadi beda kalau dulu gemuk karena lemak, sekarang otot besar karena massa ototnya yang berkembang, ya itu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bahwa di kamar ruangnya salah satu fungsi daripada puasa itu karena kita tidak makan dari jam 8 malam sampai jam 12, itu terjadi ya salah satunya pencernaan kita lebih bagus. Kenapa? Memang tubuh dikasih istirahat untuk tidak selalu mencerna makanan, ya. Nah, kalau tidak ada makanan yang masuk untuk dicerna, maka akan terjadi, maka yang dicerna itu adalah maksimal, ya. Artinya akan terjadi autophagy istilahnya. Apa autophagy? Nah, apabila tubuh tidak dikasih makan sepanjang 16 atau lebih daripada itu, biasanya tubuh itu akan bereaksi namanya autophagy. Autophagy itu tubuh akan membuat pembersihan dalam tubuh. Jadi tubuh kita ini yang terdiri dari sel-sel tubuh yang kecil-kecil yang jumlahnya kata orang ada yang bilang 80 triliun, ada yang 120, yang jelas kandungan tubuh itu adalah lemak, sel tubuh. Nah, sel tubuh ini ada yang rusak, ada juga yang belum rusak. Nah, yang rusak pada saat kita puasa, sel-sel yang rusak itu akan dikumpulkan, kemudian diolah kembali, didaur ulang, kemudian muncul sel-sel yang baru. Nah, kalau kita setiap hari puasa seperti itu ya kejadiannya bahwa daur ulang sel-sel yang rusak menjadi baik, ya. Itu manfaat salah satunya dari puasa. Kemudian, nah, efek dari perbesarian tubuh itu maka mulai dari ujung rambut di kepala kita sampai ujung kaki akan terjadi perbaikan. Nah, seperti wajah yang agak keriput-keriput, nah itu akan dibersihkan semua, termasuk fungsi-fungsi tubuh kita, organ-organ tubuh akan bergerak menjadi lebih baik. Karena semua organ yang kita punya itu akan terdiri dari pada sel-sel. Nah, sel-sel yang ada di organ tubuh kita itu akan dibersihkan. Makanya semua organ tubuh kita akan bekerja maksimal, ya. Mulai dari rambut yang biasanya agak kusam rambutnya, kemudian yang biasanya wajah agak kusam, agak ya keriput-keriput juga dibersihkan. Kemudian gigi yang tadinya gampang sakit, yang berlubang juga akan dibereskan. Kemudian jantung kita juga membaik, kemudian semua sel-sel tubuh kita, organ tubuh akan menjadi lebih baik. Nah, karena ada
Jadi pertahanan tubuh juga menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena sel-sel yang lemah tadi yang rusak sudah diubah menjadi mitokondria yang bertenaga, yang super lebih energi. Nah, jadi kalau Anda melihat orang-orang di keto biasanya ya sesuai dengan pandangan ilmuwan dan apa yang kita lihat sebagai kenyataannya bahwa memang lebih mudah, lebih mudah menjadi. Oke ya, kemudian produktivitas aktivitas juga akan lebih baik, termasuk hormon kita juga akan menjadi lebih maksimal, lebih berjalan seimbang, termasuk kita sikap kita, kemudian perilaku kita menjadi lebih baik. Kenapa? Semuanya malas nyaman, kemudian lebih mudah tertawa, mudah ini, kemudian ya segala hal akan menjadi baik. Ya itu ya. Nah jadi saya juga menjelaskan bahwa salah satu manfaat daripada keto itu bisa memperbaiki fungsi otak kita. Jadi yang tadinya punya sakit ya kan, semua yang sakit itu asalnya adalah organ tubuhnya fungsinya mulai menurun. Nah dengan kehadiran gaya hidup ini maka pola hidup kita organ-organ itu bekerja baik, termasuk otak kita menjadi lebih cerdas ya. Nah, oke, itu saja dulu, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.